video di YouTube. Ada 3 video di mana yang video pertama itu orang tersebut memiliki tulang ekor yang lebih panjang daripada orang lainnya dan kondisinya itu seringkali dia saat jongkok merasa kesakitan. Dan video kedua di mana orang tersebut pernah mengalami kecelakaan sehingga otot tendon kakinya itu harus dioperasi dan dia tidak memiliki otot tendon itu. Dan kondisinya itu dia seringkali memakai kaos kaki. Dia bilang bahwa memakai kaos kaki akan lebih meringankan rasa sakit di kakinya karena dia pernah tidak membuat kakinya terasa lebih sakit entah atau kenapa itu. Terus yang video ketiga di mana orang yang memiliki kelainan jantung biasanya terletak di dada kiri, tapi orang tersebut memiliki kelainan jantung yang jantungnya berada di dada kanan. Menurut Ibu, dari kondisi 3 video tersebut, itu bagaimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya pertanyaannya. Ada 3 ya di sini ya, yang akan kita bahas sedikit ya. Yaitu yang pertama, video pertama itu mengenai tulang ekor. Tulang ekor yang lebih panjang dari yang normal. Normalnya itu berapa sih? Normalnya itu biasanya tulang ekor itu antara 2-3 cm. Ya, itu. Nah, gunanya untuk apa? Tulang ekor itu adalah pusatnya. Nah, pusatnya bokong. Nah, pusatnya bokong. Jadi, kalau lihat di video itu yang terkena kecelakaan itu yang tendon atau tulang ekor ya? Yang tendon. Oke, berarti yang tulang ekor ini memang dari lahir ya? Ya. Oke. Nah, perlu diketahui juga untuk tulang apalagi untuk tulang yang vital, tulang belakang, itu adalah proses di mana terjadinya pembentukan darah. Ya, pembentukan darah. Di sana adalah produksinya darah tulang belakang itu. Nah, di situ ada yang namanya DNA, RNA, ya. Kebanyakan di sana adalah genetik. Nah, bisa jadi tulang-tulang atau susunan tubuh yang kita miliki ini adalah genetik dari orang tua. Yang orang tuanya tinggi, biasanya anaknya tinggi. Yang orang tuanya pendek, biasanya anaknya pendek. Nah, gitu ya. Nah, itulah yang namanya, kalau semisal untuk tulang ekor yang lebih besar, biasanya dia memiliki kecenderungan genetik. Ya, gitu. Jadi dari genetik sendiri itu bisa satu ya. Bisa jadi juga sebelumnya dia bisa menjadi memiliki riwayat trauma, kecelakaan juga bisa jadi ya. Jadi kalau untuk kecelakaan itu juga bisa. Itu bisa menimbulkan suatu tumor. Tumor itu daging tumbuh ya. Daging tumbuh bisa. Terus untuk seperti tulang, jadi seperti pengembangan tulang itu juga bisa. Jadi kalau semisal nih ada teman saya yang ini nyata, teman saya yang habis kecelakaan, lalu untuk di lengan atasnya dia itu remuk. Nah, tapi setelah 10 tahun kemudian dia foto ronsen, tulangnya itu agak ada tonjolannya sedikit gini. Nah, ya, tahu ya, jadi kan seperti itu tuh seperti tambalannya tulang alami. Nah, itu kan pasti ada penambahan massa di sana. Ya, nama seperti tulang ekor ini. Bisa jadi seperti itu. Oke, yang kedua, tendon. Hilangnya tendon, diambilnya tendon waktu operasi. Tendon itu apa sih? Otot ya, otot. Nah, kerjasama yang baik antara kerjasama yang baik itu otot dengan syaraf. Jadi mereka itu temenan baik, otot sama syaraf itu temenan baik. Nah, apa yang menimbulkan dia kok nyeri-nyeri terus? Karena syarafnya itu sudah terambil, sama seperti otot. Nah, kan jadi kalau misal kita menaikkan ini, nah ini yang terjadi adalah otot dan syaraf, pergerakan syaraf dan otot. Jadi kan dia kerjasamanya bagus. Nah, apa yang terjadi jika tendonnya itu hilang? Pasti yang dialami adalah nyeri.
Kenapa dia pakai kaos kaki? Kaos kaki itu menimbulkan kehangatan, hangat ya, hangat. Itu yang mengakibatkan adanya vasodilator dari darah. Vasodilator itu adalah pengembangnya peredaran darah. Jadi kalau semisal kita kompres hangat nih, waktu nyeri, nah itu yang ditimbulkan adalah mengembangnya pembuluh darah. Itu yang mengakibatkan rileks dan rasa nyeri itu menjadi lebih ringan. Ya, oke. Terus video yang ketiga, untuk mengalami, saya ada satu pasien saya itu ada yang jantungnya itu sampai dia dokter jantung spesialis itu tidak berani mengambil kasus tersebut karena memang jantungnya itu berada di kanan, sebelah kanan, lebih ke kanan. Nah, itu kasus yang jarang sekali terjadi pada manusia. Mungkin perbandingannya 1:1000, 1 banding berapa gitu ya. Nah, yang menarik di sini itu memang biasanya akan terjadi keluhan-keluhan seperti sesak nafas. Nah, kenapa kok semisal terjadi keluhan sesak nafas? Karena memang kan itu kan yang kelainan hanya jantung ya. Itu paru-paru, itu kan pasti tetap ada 2. Nah, kalau paru-parunya 2, lalu digeser nih, kalau memang sudah dari lahir itu sudah geser, nah dia akan menimbulkan masalah pada sistem paru-paru juga. Nah, itu yang dia biasa mengakibatkan dia banyak keluhan, nafas. Tapi itu kalau semisal orangnya tidak ada keluhan, bagus, normal, itu juga ada kok. Jadi itu pasien saya yang jantungnya agak ke kanan itu ya mengalami sesak nafas, batuk-batuk gitu. Jadi itu sih. Ya memang pasti akan ada keluhan, tapi memang ya itu nggak semua produk kan, produk yang dibuat itu kan sempurna kan, nggak pasti ada 1-2 yang berbeda. Nah itu yang kita akan berpikir, oh ya itu kuasa Tuhan gitu ya. Itu kita ini semua cetakan Tuhan ya. Jadi kan nggak sama seperti produksi boneka ya, yang sama, bentuknya sama itu. Karena kita pasti ada keunikan sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke, sudah terjawab? Ibu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk Marian Evania. Lalu apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Izin bertanya, Kak. Ya, Ya, monggo. silakan. Perkenalkan, nama saya Taskia Fatia Zuda dari kelompok 21. Izin bertanya, untuk kasus patah tulang, kira-kira tulang mana saja yang dapat berpotensi untuk mengalami kefatalan jika terjadi patah tulang? Terima kasih. Sama-sama. Untuk tulang ya, tulang yang berpotensi menimbulkan kegawatan. Itu adalah yang pertama adalah dari tengkorak dan tulang belakang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ingat, saraf. Saraf itu yang mengontrol kita semua ya, mengontrol pergerakan kita semua. Itu di sana ada pusat syaraf. Pusat syaraf itu ada otak dan tulang belakang. Jadi untuk yang paling vital adalah kepala dan tulang belakang. Lalu apalagi yang vital menurut saya untuk yang kedua itu adalah tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Di situ yang namanya cangkang ya, itu pasti ada yang dilindungi. Kalau misal untuk rusak itu pernah ada satu kasus di mana tulang rusuknya dia patah, lalu menggeser dan masuk ke dalam, melukai paru-parunya dia. Ya, melukai paru-paru, dia mengakibatkan paru-paru itu kempes satu. Nah, itu bisa mengakibatkan kegawatan. Kalau nggak segera ditolong, itu bisa ya cepat meninggal. Untuk yang lainnya, semisal tulang pelvis, mungkin juga ada kegawatan, namun tidak separah yang 2 itu. Gitu sih. Jadi perlu diperhatikan lagi untuk kepala ya, apalagi untuk yang tadi saya katakan
tekanan intrakranial itu bisa cepat sekali menimbulkan kematian. Jadi tekanan pada kranial atau tengkorak itu bisa cepat menimbulkan. Gitu. Oke, next. Semoga terjawab ya. Izin bertanya, Kak. Nama saya Amira Taufik dari kelompok 21. Kan kadang ada beberapa kasus patah tulang yang harus diberi penyangga kayak besi atau baut gitu, Kak. Terus apa yang akan terjadi kalau misalkan pasiennya itu sudah melewati batas waktu yang ditentukan dari dokter, yang harusnya diambil malah nggak diambil gitu, Kak? Terima kasih. Oke. Mungkin ini jangka lama ya. Jangka lama. Iya, Kak. Oke. Jadi, semisal nih, waktu pertama kali terjadi patah tulang, kita akan mengalami nyeri yang sangat amat sekali, ya, nyeri. Karena apa? Karena pergeseran tulang, ada pergeseran syaraf, ada pergeseran otot di sana. Nah, yang harus dilakukan adalah memang pembidaian. Ya, pembidaian itu fungsinya untuk mengurangi rasa nyerinya tersebut, tidak menambah keparahan pada patah tulang tersebut, ya. Tapi kalau semisal untuk patah tulang yang tidak segera dibidai, itu pasti yang pertama akan nyeri sekali. Kalau semisal si korban itu tidak kuat, biasanya mengalami shock itu pasti. Ya, tapi kalau semisal cuman geser patah tulang ya mungkin cuma retak sedikit, tidak terasa, tidak terkena syaraf, itu biasanya memang tidak sakit, tapi hanya retak saja. Lalu apa yang terjadi jika tidak ditangani lebih lanjut, itu yang saya bilang tadi, dia akan mengalami pertumbuhan abnormal pada tulang tersebut, ya, pertumbuhan abnormal, ya. Kalau saya pernah ada saya menemukan seseorang itu tangannya itu sampai zigzag gitu, tangannya zigzag. Jadi gini sampai gini. Dia tidak merasakan sakit, ya. Dia tidak merasakan sakit. Saya tanya itu kenapa sempat patah tulang tapi tidak diobati, ya. Jadi yang akan terjadi adalah pertumbuhan abnormal pada tulang tersebut, ya. Itu bisa menimbulkan kelainan pada pergerakan. Nah, yang biasanya jempol bisa muter gini, tapi dia hanya bisa jalan gini tok. Nah, itu pertumbuhan abnormal. Itu akan mengganggu pergerakannya. Gitu saja. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, untuk teman-teman mungkin untuk pertanyaannya sudah dicukupkan ya. Kita membatasi hanya 3 pertanyaan saja. Ya, kalau kita sudah boleh, kalau semisal ada pertanyaan lagi di WA saja nggak apa-apa. Ya. Gitu. Baik, Mbak. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang anatomi faal, di mana anatomi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh atau struktur tubuh, sedangkan faal itu visual.